Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan saya banggakan. Sore ini kita kembali lagi bertemu dalam rangka update situasi Mas hari Selasa tanggal 17 Mei 2022. Informasi pertama yang kami sampaikan terkait dengan gangguan Kamtibmas tanggal 16 Mei 2022. Secara umum tren gangguan Kamtibmas mengalami kenaikan sebanyak 57 kejadian atau 8,05%, yaitu hari Minggu 15 Mei 2022 sebanyak 708 kejadian, sedangkan hari Seninnya tanggal 16 Mei 2022 sebanyak 765 kejadian. Dengan rincian kejahatan sebanyak 752 kejadian, bencana alam 2 kejadian, dan gangguan ketentraman ketertiban sebanyak 11 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami kenaikan sebanyak 58 kasus atau 8,36%, yaitu hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 ada 694 kasus, sedangkan hari Seninnya 16 Mei 2022 ada 752 kasus. Bila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlahnya tertinggi. Yang pertama adalah kasus pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 48 kasus. Kemudian narkotika 30 kasus. Kemudian yang ketiga diikuti kasus pencurian kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 16 kasus. Diikuti kasus penganiayaan berat atau ANIRAT sebanyak 9 kasus, dan yang kelima kasus curas atau pencurian dengan kekerasan sebanyak 8 kasus. Kemudian rekan-rekan, yang kedua akan saya sampaikan terkait dengan penanganan tindak pidana terorisme. Telah kami sampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2022 Densus 88 Anti Teror Polri telah melakukan penangkapan terhadap 24 tersangka teroris yang merupakan kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT Poso, yang juga merupakan pendukung ISIS. Dengan rincian 22 tersangka ditangkap di Sulawesi Tengah, kemudian 1 tersangka di Bekasi dan 1 tersangka di Kalimantan Timur. Adapun identitas tersangka 24 orang tersebut: 1 MIR, 2 BSS, 3 ETO, 4 MB, 5 IS, 6 FM, 7 TT, 8 SH, 9H, 10 AWS, 11 DRM, 12 TL, 13 AMW, 14 MR, 15 EA, 16 DM, 17 IS, 18 RK, 19 LY, 20 RK, 21 ISR, 22 MAM, 23 K, dan 24 FS. Setelah dilakukan penangkapan, penyidik Densus 88 melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi dan masyarakat di sekitar. Dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti sebagai berikut: 8 pucuk senapan PCP
beserta peredam dan penyangga, 1 pucuk senapan PCP merah hitam, 1 pucuk senjata api revolver, 2 buah magazen M16, 244 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 10 butir amunisi kaliber 38 spesial, 2 bungkus isi peluru mimis peluru, 1 buah panah, 6 buah anak panah, 22 bilah parang, 4 bilah badik, 1 buah pisau lipat, dan 26 unit HP. Kalau kami perlihatkan barang buktinya, di barang bukti yang telah disita oleh penyidik Densus 88. Ditahan, Pak. Ini adalah barang bukti yang diamankan dari hasil penggeledahan di rumah para tersangka. Perlu kami sampaikan bahwa keterlibatan dari 24 orang ya, 24 orang tersangka yang telah diamankan dan ditangkap oleh Densus 88, yaitu secara umum ya, mereka beberapa kali mengikuti giat idat atau pelatihan-pelatihan, kemudian telah melakukan kegiatan baiat kepada Amirul Mukminin, di mana kita ketahui organisasi ISIS sudah memiliki pemimpin yang baru. Jadi beberapa orang ini telah melakukan baiat kepada pemimpin ISIS yang baru, yaitu Abu Hasan Al-Hashim Al-Quraisy. Kemudian memberikan dukungan kepada kelompok MIT Poso ya, berupa berencana bergabung bersama kelompok MIT, kemudian membantu penyiapan logistik termasuk logistik amunisi, dan menyembunyikan informasi ya, informasi terkait dengan kegiatan MIT Poso itu sendiri. Kemudian mereka melakukan baiat kepada Amirul Mukminin yang baru. Berbaiat dilakukan secara mandiri, yaitu dengan membaca teks yang dikirim oleh saudara H di grup, salah satu grup medsos mereka ya. Jadi memberikan pernyataan atau baiat mereka dengan membaca teks dan dikirim melalui grup WA. Kemudian mereka juga turut melakukan kegiatan idat di daerah Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulteng. Nah, itulah peran dan keterlibatan ke-24 tersangka yang telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Densus 88 Anti Teror Polri pada hari Sabtu yang lalu, hari Sabtu 14 Mei 2022. Kemudian yang ketiga terkait dengan kecelakaan bus di tol Surabaya Mojokerto. Telah kita ketahui bahwa hari Senin tanggal 16 Mei kemarin terjadi kecelakaan tunggal, yaitu bus pariwisata Ardiansah yang menabrak tiang FMS (Variable Message Sign) di tol Surabaya Mojokerto kilometer 712 plus 400
usai melakukan wisata ke Dieng dan Yogyakarta. Berdasarkan hasil penyelidikan, didapati beberapa fakta diantaranya. Total ada 34 penumpang dari kapasitas bus sebanyak 37 orang. Artinya kendaraan ini tidak overload ya. Di kapasitasnya 37 sementara penumpangnya ada 34. Kemudian yang kedua, peristiwa tersebut mengakibatkan meninggal dunia 14 orang dan 19 orang luka-luka. Kemudian 14 orang yang meninggal, jenazahnya telah dipulangkan ke rumah duka dari RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Sedangkan 18 penumpang dan 1 supir cadangan bus yang terluka dirawat di beberapa rumah sakit yang berbeda. Dari hasil pemeriksaan sementara, diduga kecelakaan terjadi karena supir atas nama AF atau Ade Firmansyah umur 29 yang merupakan supir pengganti. Dari hasil tes urin, yang bersangkutan terindikasi di bawah pengaruh narkotika jenis amfetamin. Namun untuk lebih memastikannya, hari ini Saudara AF akan diambil darahnya untuk kemudian akan dikirim ke laboratorium Polri. Saudara AF merupakan supir pengganti. Sedangkan supir utama berinisial AA umur 31 tahun yang ia gantikan karena kelelahan. Pergantian tersebut dilakukan di rest area kilometer 695. Jadi kendaraan bus ini baru melaju sejauh 17 km. Saudara Aib diketahui tidak memiliki SIM, sehingga kita akan cari statusnya ya. Apakah saudara Aib ini merupakan supir cadangan atau ternet ya. Dalam hal ini Mabes Polri, Korlantas Polri telah mengirimkan tim TAA atau Traffic Accident Analysis untuk membackup Polda Jatim, Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim dalam rangka melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dan saat ini tim TAA sudah bekerja. Kita lihat sejauh mana perkembangannya akan kita update. Demikian rekan-rekan, 3 hal yang kami sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak mempertegas yang tadi teroris, yang 24 tersangka itu ditangkap serentak pada hari Sabtu itu ya Pak? Ya, pada hari yang sama di 3 tempat yang berbeda, di 3 provinsi yang berbeda ya. Jadi ada 22 di Sulawesi Tengah, 1 di Bekasi. Bekasi itu masuk wilayah Satgas Wil Densus DKI, dan satunya di Kaltim. Jadi ada 24 semuanya. Pak, yang Bekasi sama Kaltim itu mereka juga MIT Poso juga? Ya, bagian dari kelompok MIT Poso. Jadi pengembangan dari sana, ketika dicari informasi, ada 2, yang satu di Bekasi dan di Kaltim, dan dilakukan proses penangkapan pada hari yang sama. Untuk tersangka yang ditangkap di Bekasi itu barang buktinya apa ya Pak? Jadi saya sampaikan secara umum tadi ya, secara umum ini barang bukti ini diambil dari 24. Secara rinci dari mana, tetapi sebagian besar barang bukti yang kami tunjukkan tadi diamankan di Sulawesi Tengah. Berarti yang di Sulteng itu mereka dalam tanda petik sebagai juga gudang penyimpanan senjata-senjata MIT Poso ya Pak? Kan nih, sekarang kan tinggal 1 DPO tuh Pak. Bukan gudang, tidak bergudang. Jadi ini di rumah atau digeledah di rumah masing-masing.
Jadi bukan diamankan di gudang, tapi petugas Densus melakukan penggeledahan di masing-masing rumah tersangka. Jadi yang kita sampaikan tadi itu dikumpulkan dari ke-24 tersangka. Pak, kalau buat yang satu lagi tadi Pak kan apa yang bayar ISIS itu Pak, yang pimpinan baru kan itu kan kalau nggak salah baru di penunjukannya Maret lalu ya, Maret 2022 lalu setahun lalu Pak. Ada indikasi di situ sejauh ini bayat itu dilakukan secara massal di Indonesia atau memang seperti yang tadi itu jaringan terputus-putus ya supaya ada. Di dalam organisasi ISIS itu ketika terjadi pergantian pemimpin maka untuk melakukan bayat akan dilakukan kembali kepada pemimpin yang baru ya. Jadi polanya masing-masing wilayah berbeda ya. Tetapi bayat yang dilakukan oleh ke-24 tersangka itu ya, beberapa orang itu melakukan bayat terhadap ini. Sejak kapan itu Pak bayatnya Pak? Nah, itu nanti kita telusuri lagi. Jadi saya ulangi ya, bahwa 24 tersangka ini dia tergabung dalam kelompok MIT Poso dan beberapa di antara mereka sebagai pendukung ISIS. Jadi makanya tadi masuk dalam kelompok MIT Poso ini semuanya. Tapi di antara mereka atau sebagian dari mereka sudah melakukan bayat terhadap ISIS. Ya. Jelas ya? Bukan massal ya Pak, maksudnya tapi bayatnya bukan bayat massal tapi yang tadi itu ya via WA. Mandiri. Ya. Cukup ya? Pak, ada ini juga nggak Pak penelusuran aliran dana mungkin untuk pembiayaan teroris gitu Pak di penangkapan ini Pak? Sejauh ini kita berdasarkan fakta ya. Jadi sejauh ini penangkapan terhadap para tersangka tentu harus dengan fakta. Fakta yang sekarang ini diungkap keterlibatannya yang saya sebutkan tadi ya. Jadi perannya ada yang melakukan bayat terhadap pemimpin ISIS baru, ada yang melakukan dukungan dengan melakukan perencanaan organisasi MIT Poso, juga ada yang mendukung dengan logistik. Logistik ini diantaranya adalah penyuplai amunisi ya. Jadi beberapa mereka telah menyuplai amunisi. Pak tadi yang A yang membuat kalimat bayat itu salah satu dari 24 atau gimana Pak? Salah satu. Ada ya, Ya, jadi salah satu mengirimkan pesan ya. Pesan rangkaian kata-kata untuk penyampaian bayat tersebut. Nah, ini dilakukan oleh saudara H. Ya. Cukup ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, foto ya? Ini fotonya. Kalau mau foto.